Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Seto Pramudyanggoro dari Prodi Manajemen semester 5B pagi, dengan nomor induk mahasiswa 241222-086. Di sini saya ingin menjelaskan soal ujian akhir semester dari Bapak Reski, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk soal yang ke-1, PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. Yang A, identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. Dan yang B, usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis tersebut. Untuk menjawab soal yang A, yang pertama yaitu kita mengidentifikasi risiko utama tentang risiko terkait banjir yang menyebabkan kerusakan kandang dan fasilitas peternakan serta menimbulkan kematian ayam akibat tenggelam. Untuk yang kedua yaitu risiko penyakit ternak. Ternak rawan terkena wabah flu burung dan penyakit bungkas lainnya. Untuk menjawab soal yang B, mengusulkan strategi mitigasi risiko. Yang pertama, mendesain infrastruktur, membangun kandang dengan lebih tinggi dan sistem drainase yang baik. Kemudian yang kedua, manajemen kesehatan, menerapkan biosecurity ketat dengan sanitasi berskala, serta bekerja sama dengan dokter hewan setempat untuk penanganan lebih cepat dan lebih baik. Untuk soal yang kedua, sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 500 juta ditambah 86 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 150 juta ditambah 86 juta selama 5 tahun. Untuk tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Untuk soal yang A, hitunglah nilai sekarang bersih NPV. Dan yang B, jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Jelaskan apa alasannya. Untuk menjawab soal 2A, diketahui biaya awal 500 juta ditambah 86 juta sama dengan 586 juta. Untuk arus kas tahunannya yaitu 150 juta ditambah 86 juta selama 5 tahun sama dengan 236 juta. Jadi untuk tingkat diskontonya 12%. Untuk langkah yang pertama, hitung present value dari setiap arus kas tahun menggunakan rumus PV sama dengan FV 1/1 plus R pangkat T, yang artinya FV sama dengan future value atau arus kas, R sama dengan tingkat diskonto, dan T sama dengan jumlah periode. Untuk yang langkah kedua, jumlahkan semua present value total PV sama dengan 210,71 juta ditambah 105 ditambah 35 juta ditambah 70,23 juta ditambah 52,57 juta ditambah 42,14 juta sama dengan 48 juta. Yang langkah ketiga, hitung NPV dengan mengurangkan biaya awal. NPV sama dengan total PV dikurangi biaya awal sama dengan 481 juta dikurangi 586 juta sama dengan 105 juta ribu rupiah. Untuk menjawab yang B, misalnya jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? Untuk menjawabnya, IRR dari investasi tersebut adalah 14% dan tingkat diskontonya sama dengan 12%. Dalam analisis kelayakan investasi menggunakan IRR, proyek dianggap layak jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan. Dalam kasus ini IRR sama dengan 14%,
lebih besar dari 12%. Maka proyek ini layak untuk dijalankan dengan alasan IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang diharapkan. Maka artinya proyek ini memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari minimum return yang diharapkan perusahaan. Untuk menjawab soal nomor 3, sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta ditambah 86 juta. Pendapatan per bulan diproyeksikan 20 juta ditambah 86 juta dengan biaya operasional 12 juta ditambah 86 juta. Untuk yang A, hitung waktu balik modal. Dan yang B, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Untuk menjawab soal yang ketiga A, hitunglah waktu balik modal. Diketahui investasi awal 100 juta ditambah 86 juta sama dengan 186 juta. Untuk pendapatan per bulannya adalah 20 juta ditambah 86 juta sama dengan 106 juta. Untuk biaya operasional per bulan 12 juta ditambah 86 juta sama dengan 98 juta. Langkah yang pertama, hitung arus kas bersih per bulan. Untuk arus kas bersih sama dengan sama dengan pendapatan dikurangi biaya operasional sama dengan 106 juta dikurangi 98 juta sama dengan 8 juta per bulan. Untuk langkah yang kedua, hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi. Untuk payback period sama dengan investasi awal plus arus kas bersih per bulan sama dengan 186 juta ditambah 8 juta sama dengan 23,25 bulan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi adalah 23,25 bulan atau 23 bulan penuh. Untuk menjawab soal 3B, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Untuk jawabannya yaitu usaha ini layak dijalankan karena waktu balik modal yang dihitung 1,04 tahun lebih cepat dari batas maksimal yang diharapkan. Dengan arus kas bersih yang positif dan konsisten, usaha ini akan dapat mengembalikan modal investasi dalam waktu yang relatif singkat. Setelah melewati titik balik modal, semua arus kas bersih akan menjadi keuntungan bagi pemilik usaha. Untuk menjawab soal yang nomor 4, sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 50 juta ditambah 86 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. Untuk soal yang A, berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Dan soal yang B, jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini bisa menguntungkan? Untuk menjawab soal yang A, berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Untuk cara menghitungnya yaitu biaya tetap sama dengan 50 juta ditambah 86 juta sama dengan 136 juta. Untuk biaya variabel proporsinya adalah 25.000 dan harga jual proporsinya adalah 50.000. Maka kita harus menggunakan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan BEP sama dengan 136 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan BEP 136 juta dibagi 25.000. Jadi yang ketemunya yaitu BEP sama dengan 5.440 porsi. Untuk menjawab soal yang 4B, jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Untuk mengetahui apa bisnis ini menguntungkan dengan penjualan 2.000 porsi, yaitu caranya pendapatan sama dengan 136 juta kali 50.000 sama dengan 6.800.000. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jumlah porsi.
Untuk total biayanya yaitu 136 juta ditambah 25.000 dikali 5.000 sama dengan 136 juta ditambah 50 juta, dan total biayanya adalah 186 juta. Untuk laba atau rugi untuk menghitung laba atau rugi yaitu pendapatan dikurangi total biaya, yaitu sama dengan 6 miliar 800 dikurangi 186 juta sama dengan 6 miliar 799,814. Untuk faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama biaya transportasi dan logistik. Lokasi A, biaya transportasi bahan baku rendah tetapi biaya distribusi produknya jadi tinggi. Untuk yang lokasi B, biaya transportasi bahan baku tinggi tetapi biaya distribusi produk jadi rendah. Untuk yang kedua, kualitas bahan baku. Yang lokasi A, kedekatan dengan pemasok memungkinkan bahan baku lebih segar dan mudah mengontrol kualitas. Dan lokasi B, risiko penurunan kualitas bahan baku selama pengiriman jarak jauh. Nah, yang nomor 5, sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki dua pilihan lokasi, yaitu untuk yang pertama, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama, dan yang kedua, lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi ini. Untuk menjawab soal yang 5B, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama ada biaya transportasi dan logistik. Lokasi A, biaya transportasi bahan baku rendah tetapi distribusi produknya jadi lebih tinggi, dan lokasi B, biaya transportasi bahan baku tinggi tetapi biaya distribusi produk jadi lebih rendah. Dan kualitas bahan baku, lokasi A kedekatan dengan pemasok memungkinkan bahan baku lebih segar dan mudah mengontrol kualitas, dan lokasi B risiko penurunan kualitas bahan baku selama pengiriman jarak jauh. Untuk yang ketiga, biaya operasional. Lokasi A memungkinkan biaya tanah atau properti lebih murah karena di luar kota. Dan untuk yang lokasi B, biaya operasional mungkin lebih tinggi karena dekat dengan pasar utama. Analisis kelebihan dan kekurangan dari lokasinya yaitu yang pertama, lokasi A kelebihannya jaminan pasokan bahan baku yang stabil, kualitas bahan baku lebih terjamin, biaya properti lebih rendah, dan potensi intensif dari pemerintah daerah untuk industri. Untuk kekurangannya yaitu biaya distribusi tinggi, untuk respon pasar lebih lambat, dan tantangan dalam perekrutan tenaga kerja. Untuk analisis kelebihan dari lokasi B, yaitu kelebihan yang pertama yaitu kedekatan dengan konsumen, respon cepat terhadap perubahan pasar, dan akses mudah ke tenaga kerja terampil, dan infrastruktur lebih baik. Untuk kekurangan sendiri yaitu biaya transportasi bahan baku tinggi, risiko keterlambatan pasokan bahan baku, dan biaya operasional lebih tinggi. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menjawab soal ujian akhir semester kali ini. Bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.